Oke, baik Miss Dewi, sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa bersama, doa mulai. Finish. Baik, jadi untuk materi selanjutnya di bagian strategi soal written expression itu kita kemarin sudah masuk di bagian pronoun. Cuma kita baru belajar untuk yang skill berapa itu, kalau nggak salah skill 21. Nah, ini kelanjutannya untuk sesi pronoun itu yang berikutnya adalah possessive pronoun. Jadi pronoun itu adalah kata ganti benda di mana pronoun tersebut nanti memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada jenis subjek. Kalau untuk yang subjek berarti digunakan untuk mengganti subjek. Kalau objek ya digunakan untuk mengganti objek. Nah, untuk jenis yang berikutnya itu yang skill 22 itu adalah jenis possessive pronoun. Jadi possessive pronoun itu adalah sebuah pronoun yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kalau misalkan Miss Dewi punya barang dan barang itu ingin diklaim miliknya Miss Dewi, nah, cara mengekspresikannya itu pakai possessive pronoun. Nah, apa saja possessive pronoun ini? Yang pertama ada dua ya, jadi possessive pronoun ada dua. Yang pertama ini adalah possessive adjective. Yang kedua adalah possessive pronoun. Jadi dalam mengekspresikan kepemilikan nanti bisa dengan dua cara. Nah, tinggal cara yang mana yang kita inginkan. Tapi untuk penggunaannya nanti ada sedikit perbedaan. Yang pertama kita harus hafal dulu Miss untuk jenisnya. Kalau yang possessive adjective sudah familiar, kita biasanya menggunakannya. Kayak my, your, his, her, its, our, their. Itu adalah jenis possessive yang adjective. Kalau yang possessive pronoun itu mine, yours, his, dan lain sebagainya. Nah, untuk membedakannya di sini, kalau untuk yang possessive pronoun itu ada s-nya. Jadi cukup menambahkan kata s setelah possessive adjective-nya. Jadi kalau your, jadi tambahkan s, yours. Kalau sudah ada s-nya, yang nggak usah ditambahkan s lagi. Seperti his, tetap sama jadi his. Her, hers. Its, itu. Jadi kalau yang possessive adjective yang ada s-nya itu nanti fleksibel. Bisa masuk ke possessive adjective bisa, possessive pronoun juga bisa. Nah, kalau artinya itu sama, my itu nanti artinya kalau misalkan ada bendanya my book, jadi bukunya saya, berarti buku tersebut miliknya saya. Terus kalau buku tersebut miliknya kamu ya pakai yang lain, yaitu your book dan lain sebagainya di situ. Terus yang paling penting adalah cara menggunakannya. Nah, cara menggunakan possessive ini kalau yang pakai possessive adjective itu setelah pronounnya, possessive pronounnya ini harus diikuti dengan benda nih. Jadi nggak boleh tanpa ada benda yang dimiliki itu. Jadi kalau ada my, bendanya harus ada my book. Untuk bendanya ya terserah, mau jumlahnya satu, lebih dari satu itu nggak ada masalah. Yang paling penting kalau menggunakan possessive adjective harus diikuti bendanya. Jadi nanti harus hafal. Terus kalau untuk yang possessive pronoun gimana? Kalau yang possessive pronoun ini nggak boleh diikuti benda, Miss. Jadi harus sendirian aja. Misalkan I bring yours. Nah, ada kata yours di situ. Dicek setelahnya yours ada bendanya nggak? Kalau nggak ada berarti. Nah, karena ini nanti digunakan sebagai pengganti benda, ya posisinya bisa di depan jadi subjek, bisa juga di belakang jadi objek. Tapi intinya diikuti benda atau tidak diikuti benda. Cuma seperti itu. Dan soal seperti ini sering keluar kalau di tes written expression. Jadi perlu diperhatikan kalau ada pronoun di garis bawah, lihat jenisnya apa, penggunaannya sudah benar atau belum. Nah, di sini ada contoh untuk penggunaan possessive adjective. My book is on the table. Cara menganalisanya ya sama aja. Subjeknya mana, misalkan my book. Di situ ada possessive, yaitu my. Nah, karena ini my itu adalah possessive adjective, maka setelahnya harus ada benda.
Di situ sudah ada bendanya yaitu book, berarti itu correct. Kalau yang contoh berikutnya, I bring your book, itu kata kerjanya bring, setelahnya adalah objek, tapi benda buku tersebut ada yang punya, yaitu your. Nah, kita cek dulu apakah your bisa diganti benda, bisa karena dia termasuk possessive adjective. Nah, kalau untuk yang possessive pronoun ini, tadi ciri-cirinya ada kata S-nya di belakang. I bring yours. Di situ subjeknya I, kata kerjanya adalah bring, objeknya yours. Nah, kalau pakai yours yang ada S-nya nggak boleh ada bendanya. Kita cek, kalau ternyata nggak ada, berarti correct. Mine is very important. Di situ subjeknya mine, kata kerjanya is, objeknya very important. Nah, cuma subjeknya menggunakan possessive pronoun. Apakah ada bendanya? Tidak, berarti itu sudah correct. Itu sudah selesai untuk materi possessive. Di possessive saja ada dua. Nah, kita lihat di sini ada contoh they lend me their book. Nah, di situ ada their, karena their itu tergolong possessive adjective, maka harus ada bendanya. Di situ ada buku, berarti correct. Terus yang bawahnya lagi, they lend me theirs. Theirs itu ada S-nya, berarti nggak boleh diganti benda. Itu sudah nggak diganti benda. Nah, contoh yang lain seperti ini. Selesai, Miss. Ada pertanyaan untuk materi possessive? Belum. Oke, kalau nggak ada, di sini ada contoh latihan. Yang pertama, kita perlu menganalisa posesifnya. Jadi kita lagi belajar posesif, jadi cukup fokus pada materi posesif. Nah, di sini ada dua kalimat. Kalimat yang kedua itu diletakkan di depan. If she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Cari Nggak dulu. kelihatan. Kelihatan nggak, Miss, sekarang? Belum. Yang nggak kelihatan nomornya atau slide-nya ini? Slide-nya ini, slide-nya tulisannya she cut her hair recently. She cut her hair recently. Sekarang Nah, kelihatan mungkin ya. kelihatan. Oke. Nah, kita cukup fokus pada materi yang sedang kita pelajari, yaitu possessive. Nah, di sini kalimatnya ada dua. Yang depan itu, if she borrows your coat. Di sini subjeknya adalah she, kata kerjanya borrows, objeknya itu adalah coat. Coat itu jaket. Tapi jaket itu ada yang punya, yaitu punyanya kamu, your. Kita cek dulu, your ini masuknya possessive adjective atau possessive pronoun. Nah, karena your itu masuknya possessive adjective, maka setelahnya harus ada bendanya. Di situ kan sudah ada coat-nya, berarti yang your coat itu benar. Nah, kalau yang belakang, then you should be able to borrow her. Nah, her ini kan fungsinya sebagai objek. Dan tadi kalau her itu kan termasuk possessive adjective. Maka setelah her harus ada bendanya. Tapi kok ini nggak ada? Berarti yang belakang her ini incorrect. Nah, bagaimana biar benar? Ya pakai yang possessive pronoun yang bisa tanpa adanya kata benda di belakangnya. Maka harusnya her diganti yang dikasih s, itu hers. Gitu. Terus yang nomor 2, each pot and pan is her kitchen has bla bla bla. Nah, di situ subjeknya adalah each pot and pan. Terus in her kitchen itu cuma kata keterangan, tapi setelah in itu ada kepemilikannya, ada possessive-nya, yaitu her. Maka harus diikuti benda, yaitu kitchen, berarti sudah correct. Terus yang belakangnya, kata kerjanya adalah has, objeknya its own place. Keterangannya belakangnya lagi. Nah, its tadi, kalau yang ada S-nya itu kan dua tadi. His sama its. Nah, kalau yang ada S-nya udah fleksibel. Bisa diikuti benda, bisa tidak. Jadi yang its ini sudah correct. Nah, itu untuk contoh.
silakan yang nomor 3, Miss Dewi. Cari subjeknya mana, verbnya mana. Nanti kalau ada objek dikasih posesif, lihat jenisnya. Mary and Mark itu subjeknya. Invited itu there's Iya. parent. There's itu possessive pronoun. Oke. To see their new apartment. Berarti yang there's parent itu harusnya nggak pakai S. Iya, harusnya their parents. Yang belakang udah bener ya. Ya. Oke, terus nomor 4 nih. Nomor 4, when my roommate itu subjek. Oke. Paid itu verb. Her half of the rent. Itu udah bener, soalnya her belakang objek. Iya. I paid my. Bener. Iya. Oke. Terus nomor 5. All students need to bring their own pencil. All students itu subjek. Iya. Need itu verb. Oke. There's own pencil and berarti their itu harusnya nggak pakai S. Their own Oke. pencils. Iya, correct. Jadi nomor 5 incorrect ya, di bagian theirs-nya. Terus yang nomor 6. All her secretaries are working late tonight. All her secretaries itu subjek. Iya. Her secretaries. Bener berarti her secretaries. Iya, benar. Terus yang belakang her report juga bener. Iya. Oke, satu lagi yang nomor 7. The horse trotting around the track when it's race a few minutes ago. Itu posesifnya cuma it's a race. Berarti udah bener. Iya. Soalnya it's Iya. pakai S. Iya, oke. Iya, jadi yang it's itu fleksibel, bisa diganti benda, bisa tidak. Nah, itu selesai, Iya. Miss, untuk materi jenis pronoun. Jadi perlu diingat-ingat aja yang subjek kemarin apa saja, objek apa saja, yang posesif apa saja. Sudah selesai. Jadi kalau nanti ada soal, yaitu pronoun di garis bawah, ya analisa aja itu jenisnya yang mana. Oke, ini selesai. Terus selesai. Terus kita baca yang satu yang kemarin belum. Jadi sebenarnya materi pronoun yang terakhir itu tinggal pronoun reference. Pronoun reference itu mencocokkan pronoun dengan kata benda yang diganti. Misalkan it itu gantiin siapa, her itu gantiin siapa. Itu namanya pronoun reference. Itu materi terakhir di bagian pronoun. Nah, ini saya apa ya? Slide-nya udah kelihatan, Miss? Itu slide pronoun reference. Yaitu kurang N itu, pronoun reference. Kalau skill-nya kalau nggak salah sih skill 23 ya. Kayaknya skill 23 Iya. itu di. Nah, jadi untuk pronoun reference adalah topik terakhir di bagian pronoun. Nah, pronoun reference ini biasanya sih munculnya di soal-soal reading. Sering sekali kalau soal reading membahas tentang pronoun reference seperti it pada baris ketiga itu mengacu kemana. Itu namanya reference. Nah, bagaimana cara mencocokkan pronoun dengan benda yang diganti oleh pronoun tersebut? Pertama, kita perlu mengetahui hal-hal yang penting dulu terkait dengan pronoun. Yang pertama adalah jenis-jenis pronounnya. Jadi kita harus hafal dulu ini pronounnya yang jenis mana. Misalkan ada pronoun di garis bawah. Apakah jenis subjek, apakah jenis objek,
ataukah jenis yang posesif. Terus yang kedua adalah letak kata benda di dalam kalimat. Jadi karena pronoun nanti kan gantiin benda, maka kita juga perlu mengetahui kalau benda itu di dalam kalimat itu posisinya di mana. Posisinya ya benda itu kalau nggak di depan jadi subjek, ya di belakang jadi objek. Nah, terus saya mau Itu kasih slide-nya belum, belum. slide-nya belum ganti ini tadi. Iya, Oke ya. sudah. Nah, jadi hal yang perlu diketahui Miss dalam pronoun reference yang pertama adalah jenis-jenis pronoun. Itu Miss Dewi sudah belajar 3 tadi. Terus yang berikutnya adalah letak kata benda di dalam kalimat. Karena kan nanti harus nyari kata bendanya nih yang diganti yang mana. Nah, ini saya ganti slide-nya lagi. Kita masuk ke ini untuk ulasannya ya. Kalau untuk subjek jenisnya ini I, we, they, he, she, it. Kalau objek ya me, you, him, dan lain sebagainya. Kalau posesif ya tadi my, your, his, dan lain sebagainya. Saya ganti lagi. Untuk yang di slide itu judulnya cara mencocokkan. Udah kan? Sama? Sudah sama. Nah, bagaimana nih cara mencocokkan pronoun dengan kata benda yang diganti oleh pronoun tersebut? Yang pertama, identifikasi dulu pronounnya. Identifikasi dulu. Nah, mengidentifikasinya meliputi apa saja? Pertama, jenis pronounnya. Dia masuk subjek, objek, atau masuk posesif. Ditandai dulu. Oh, ini masuknya subjek, misal. Terus kalau sudah, identifikasi yang berikutnya adalah apa yang digantikan oleh pronoun itu. Apakah gantiin orang atau gantiin benda. Terus yang berikutnya jumlah bendanya yang digantikan oleh pronoun itu apakah tunggal atau jamak. Jadi kita harus mengidentifikasi secara detail biar nanti ketika mencari kata bendanya harus sesuai dengan deskripsi yang tadi. Nah, terus kalau sudah diidentifikasi seperti ini, baru kita cek kalimat sebelumnya. Dan kita cukup fokus pada subjek atau objek. Kenapa? Karena kata benda memang adanya di situ. Jadi pertama harus mengidentifikasi. Nah, kita langsung praktek di sini. The boys will cause trouble if you let him. Nah, di sini ada him. Identifikasi dulu ini jenisnya apa. Him ini adalah pronoun pengganti objek. Nah, kita sudah tahu ini objek. Terus yang berikutnya gantiin apa? Oh, ini gantiin orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti deskripsi dari pronoun ini nanti harus sesuai dengan bendanya. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 1. Berarti pertama jenisnya nanti kalau mau diganti harus sama, yaitu objek. Jumlahnya harus 1 dan menggantikan orang. Nah, kita tinggal lihat kalimat sebelumnya di sini. Nah, ini kan kalimatnya 2. Kalimat pertama ini penghubungnya kalimat kedua. Nah, terus di sini subjeknya the boys. Boys ini subjeknya. Nah, apakah sama dengan him? Nggak sama, karena the boys ini karena dia orang ya sama betul, tapi jumlahnya yang beda. Karena him ini kan tadi untuk 1 orang laki-laki jumlahnya 1. Nah, terus baca kalimat lengkapnya Miss kalau sudah, untuk memastikan apakah kalimatnya ini sinkron atau tidak. Para laki-laki itu akan menyebabkan masalah jika kamu membiarkannya. Siapa yang dibiarkan? Ini laki-laki ini. Jumlahnya berapa? Banyak. Nah, kalau mau diganti, ya tetap gantinya jenis objek, Miss. Kalau him, ini objek. Maka gantinya untuk the boys, kalau dipindah di belakang, bukan him. Objek untuk banyak, itu pakainya them. Jadi harusnya boys will cause trouble if you let them. Jadi kalau mau ganti ya tetap
jenisnya harus sama. Terus yang contoh kedua, everyone must give their name. Nah, ini kalimatnya cuma satu, ini everyone subject, kata kerjanya must give, objeknya their name. Setiap orang harus memberikan namanya mereka. Nah, their ini jenisnya adalah possessive. Kalau possessive ini, their itu nggantiin kepemilikan untuk orang atau untuk benda. Ternyata their ini bisa untuk gantiin orang bisa, benda juga bisa. Tapi jumlahnya gimana? Jumlahnya harus jamak. Nah, kita cek sebelumnya. Everyone ini kan jumlahnya satu. Kemarin kan kita belajar certain word kayak somebody, everyone, everything itu satu. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kata ganti kepemilikan untuk laki-laki atau perempuan bukan their, tapi kalau nggak his, ya her. Jadi harusnya setiap orang harus memberikan namanya, his name atau her name. Nah, itu cara untuk mencocokkan pronoun dengan kata benda yang digantikannya. Jadi kita harus hafal juga Miss yang tadi ini. Kalau misalkan kita sudah tahu itu subjek ya, nanti tetap gantinya subjek, tapi sesuai dengan deskripsi dari bendanya. Oke, ada pertanyaan Miss untuk materi pronoun reference? Belum. Belum. Nah, ini saya sudah ganti slide ke latihan. Saya contohkan dulu. If a person really wants to succeed, jika seseorang sangat ingin sukses, mereka harus selalu kerja keras. Nah, kita lihat di sini kalimatnya ada dua, yang ada pronounnya itu yang kalimat ini. They. Kalau diidentifikasi ini, they ini jenisnya subjek. Maka nanti gantinya juga golongan subjek. Tapi untuk subjek, bagaimana kalau they ini bisa gantiin orang bisa, benda juga bisa, tapi jumlahnya harus banyak. Nah, kalau sudah diketahui deskripsinya, kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, kalau kata benda kan beradanya di subjek atau objek, ya, di subjeknya person. Berarti nggak cocok. Person kan satu orang. Orang ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dia dijadikan subjek, maka gantinya harusnya he atau she. Jadi yang D ini nggak tepat dengan person. Terus contoh yang kedua, if you see the students from the math class, could you return their exam paper to them? Nah, ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Nah, di kalimat kedua di sini ada their. Their ini kata ganti kepemilikan untuk benda atau orang yang jumlahnya banyak. Nah, nanti kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, siapa yang harus menyerahkan exam paper? Ya, student ini. Studentnya ada berapa? Banyak. Nanti korek. Terus yang belakang, to them. Them ini siapa? Them ini kan objek. Objek untuk orang atau barang. Bisa orang, bisa barang, yang penting jumlahnya banyak. Siapa? Student ini. Terus kita baca dan kita analisa kecocokan kalimatnya. Jika kamu melihat para siswa di kelas matematika, bisakah kamu mengembalikan exam paper-nya mereka, si student ini, untuk mereka? Ini udah cocok. Nomor 2 jawabnya korek. Nah, nomor 3 Miss, silakan bisa diidentifikasi. Ini kalimat pertama. Nah, ini kalimat kedua. Kalimat keduanya di sini ada we, ada them. Cocokkan nanti di kalimat ini. Some friends and I went to see a movie and afterwards we itu menggantikan some friends and I. Iya, betul. Ya, korek itu, Itu Miss. berarti iya betul. Oke, terus dan kita menulis kritik tentangnya, apa yang dikritik. A movie. Nah, A movie. Iya, movie-nya ada berapa di situ? 1. Nah, harusnya kan berarti harusnya apa? Seharusnya
Iya, karena them kan golongan objek, tapi objek untuk si movie. Movie adalah barang, karena satu it, maka pindahannya kalau jadi objek ya tetap it juga. Oke, terus selanjutnya Miss yang nomor 4. If you have a problem, you are welcome to discuss it with me before you try to resolve them. You are welcome to discuss it. Discuss it itu menjelaskan tentang a problem. Iya, betul. Berarti udah benar. Iya. Terus ke belakang. Them-nya salah, soalnya itu menjelaskan a problem juga. Iya. Berarti harusnya gantinya it lagi ya. Iya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5. I know you had a terrible time last week, but you must try to forget about it. About it menjelaskan tentang terrible. Udah benar. Iya, udah benar. Terus nomor 6. Nomor 6. At the start of the program, each student needs to see his advisor about his schedule. Kalau kalimatnya itu dimulai dari koma ini. Setiap siswa, kalau ada kata each kemarin, berarti bendanya kan satu. Nah, student kan masih umum nih. Kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Harus bertemu pembimbingnya. Siapa yang punya pembimbing? Each student. Nah, student. Iya. Student kan tadi bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Nah, kalau kepemilikan, his kan kepemilikan. Kalau kepemilikan untuk laki-laki atau perempuan, bisa nggak pakai his? Karena mengacunya ke a student. Bisa. Bisa, iya. Karena his memang untuk kepemilikan satu orang laki-laki. Bisa. Terus ke belakang? Belakangnya juga sama, his schedule. Sama, iya. Yang punya schedule ya setiap siswa itu. Ya. Oke, terus nomor 7. In spite of its small size, this video recorder. In spite of its small size. In spite of itu preposisi, artinya meskipun. Meskipun it's itu kan kepemilikan. Jadi bacanya dari small size dulu. Meskipun ukurannya yang kecil, siapa yang punya ukuran kecil? Nah, kita ngelihat kalimatnya di sini. This video recorder. Iya. This video recorder. Berarti yang digantikan it's ini yang punya small size itu siapa, Miss? This video. Oke, itu video recordernya jumlahnya berapa? Kalau this itu berarti Banyak. This itu banyak. Kalau this THIS sudah satu. Nah, itu kan subjeknya sampai recorder, Miss. Kalau bacanya this menunjukkan jamak, siapa yang jamak? Recorders ini. Video recorder itu satu kesatuan. Berarti cocok apa enggak, Miss? It's gantiin video recorders. Cocok. Amat cocok ya. Kalau it's ini gantiin kan kepemilikan ya, tapi kepemilikan untuk barang yang jumlahnya berapa, Miss? Kalau it's kan ada ini untuk saya, kamu. Kalau kepemilikan yang banyak apa berarti? Their. Harusnya their. Oh ya. Kalau cuma bilangnya this video recorder, ada S-nya lah baru bisa pakai it's. Tapi kalau jamak ya pakainya yang they.
Terus yang nomor 8. Whatever the situation, you should reflect more fondly about them before coming to a decision. Them di sini itu pronoun reference them. Them menjelaskan the situation. Iya. Situasinya Di ada situ berapa? tunggal. Nah, tunggal kan. Them itu kan objek untuk jamak kan. Berarti harusnya gantinya Iya. apa, Miss? It's harusnya Harusnya gantinya objek yang tunggal, barang, oh objek. it It. it Terus nomor 9. Orang-orang yang saya kagumi adalah mereka yang manage untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ada kata their. their own problems. Their berarti menjelaskan tentang the people I admire. Iya. Jadi yang punya masalah kan orang-orang itu kan. Kepemilikan Iya. banyak bisa nggak pakai their? Bisa. Iya. Jadi nomor 9 korek. Terus terakhir nomor 10. If anyone bla 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 itu. Jawabannya apa, Miss? Suaranya Miss Dewi kayaknya hilang. Oke, silakan yang nomor 10, Miss. If anyone stop by while I'm at the meeting, please take a message from them. Berarti them itu pronoun preference-nya. Iya, itu Menjelaskan. yang ngambil pesannya dari siapa? Jadi kan kalimatnya harus lihat kalimat yang depan itu. Anyone? Iya, betul. Anyone itu kemarin kan masuknya certain word. Itu jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Anyone. 1. 1. Harusnya kan them ini diganti dengan objek, tapi untuk orang laki-laki bisa, perempuan bisa. Berarti harusnya gantinya apa, Miss? Kalau them. Her bisa atau him. Ya. Him juga bisa. Jadi harusnya is take a message from her atau him. Nah itu selesai, Miss, untuk materi pronoun. Jadi apa namanya, skillnya cuma tinggal skill 13, 14 sama 24, 25. Kalau skill 24, 25 itu cuma review materi yang pernah kita pelajari yang awal itu tentang kata sifat dan kata keterangan.